kasih. Kita akan mulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Kuasa Tuhan itu terlebih besar daripada segala-galanya. Tidak pernah terlambat janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Janji Tuhan untuk menolong setiap hidup kita itu tidak pernah terlambat. Manusia kadang terlambat untuk menepati janjinya. Tetapi Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Biarlah kita saat siang hari ini kita mau katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya kepada-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau penolongku Tuhan. Tidak ada yang lain sanggup menolong kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolongku yang selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sekali lagi kita mau katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Terima kasih Tuhan, Tuhanku terlebih kami punya Tuhan yang besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon nanti Bapak Kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa pencipta langit dan Amin, bumi, Tuhan. penguasa segala-galanya, Kami punya kami Tuhan yang bersyukur, besar. kami beruntung punya Allah seperti Amin, Engkau. Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, namun Engkau juga yang sama, yang bertanggung jawab atas kami, memelihara kami sampai hari ini, sampai pagi ini. Amin. Kami mau bersuka cita karena Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Mari Roh Kudus hadir dan lawat setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit, kami satukan hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Roh Kudus Amin. menguasai kami Amin. dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kalau kita boleh datang untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita semua adalah lebih daripada pemenang. Kita bisa mengalahkan segalanya. Kita bisa mengalahkan segala apa yang ada di luar. Kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan.
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Kita bangkit pemenang. berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dimakanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dimakanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Bila Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? kita Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Tegakkanlah berdirinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita Lebih dari katakan pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua lebih daripada pemenang. Kalau kita lihat yang ada di depan, anak-anak begitu bersemangat. Mereka memuliakan Tuhan. Karena kita semua, kalau kita semua adalah umat, anak-anak yang lebih daripada pemenang. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah kita mau katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Dia sanggup menyediakan. Kita jangan kalah dengan anak-anak yang di depan. Kasih setia
bagiku, nyata bagiku. hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan terserah bagiku. Hikmatkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. kita tentu mau bersuka cita karena kita diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku hikmatkan segalanya dan anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. berkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua Sekali lagi aku diberkati. Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku Untuk menyediakan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. atas semua Anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk. Kalau pujian ini mengatakan bahwa karena Allah sanggup untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Amin. kita lihat cerita di dalam kitab Kejadian, di mana Ishak tinggal di negeri yang sangat asing. Tetapi ketika dia taat akan Tuhan, dia menabur di tanah yang kering. Di sana terjadi kelaparan. Itu bukan kali yang pertama. Tetapi karena Ishak taat, dia menabur di tanah yang kering. Dan Tuhan memberikan hasil 100 kali lipat. Demikian pula kehidupan kita. Kalau saat ini mungkin dunia katakan, mungkin orang-orang katakan perekonomian begitu sulit. Harga-harga begitu melambung tinggi. Tetapi kita semua, kita tidak perlu khawatir. Karena kita semua adalah anak-anak yang diberkati. Tuhan akan memberkati di setiap musim kehidupan kita. Baik itu musim kering, baik itu musim berlimpah, Tuhan akan senantiasa berkati. Kita akan belajar satu pujian yang baru, berkat di setiap musim. Dalam segala kelemahanku, Kau sanggup bekerja melampaui segala hikmat.
sungguh ku berharga di matamu. Kau jadikan indah sesuai dengan rencanamu. Kau menyatakan kebaikanmu meski di dalam lembah. Kau sanggup berkati meskipun musim yang kering. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Dalam segala kelemahanku, Kau sanggup bekerja melampaui segala hikmat. Sungguh ku berharga di matamu. Kau jadikan indah sesuai dengan rencanamu. Kau menyatakan kebaikanmu meski di dalam lembah. Meski di dalam Kau sanggup lembah, berkati Kau Tuhan. sanggup berkati Saudara-saudara meskipun kembali berdiri. musim yang kering. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Dan segala kelemahanku, Kau sanggup bekerja melampaui segala hikmat. melampaui segala hikmat. Sungguh ku berharga di matamu. Kau jadikan indah sesuai dengan rencanamu. Kau menyatakan kebaikanmu meski di dalam lembah. Kau sanggup berkati meskipun musim yang kering. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Dengan iman kita mau katakan, Kau menyatakan kebaikanmu. Kau menyatakan kebaikanmu meski di dalam lembah. Kau sanggup berkati meskipun musim yang kering. Kau sanggup sediakan. Sekali lagi, Kau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati akan kebaikan-Mu Tuhan. Kau menyatakan kebaikanmu meski di dalam meski di dalam lembah. Kau sanggup berkati meskipun musim yang kering. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Kau sanggup sediakan. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik. Sekali lagi, Engkau sanggup sediakan.
Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mohon nanti Bapak Daniel untuk berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Engkau sediakan kami untuk berpuji besarkan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Buka pintu dan hati kami Tuhan untuk haleluya Tuhan belajar firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami sambut urapan-Mu, firman-Mu, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Eliezer. Eliezer itu cukup terkenal di dalam Alkitab, namanya disebutkan sekitar 14 kali, 13 kali di Perjanjian Lama, 1 kali di Perjanjian Baru, tapi nama orangnya beda-beda. Jadi namanya cukup populer, sering dipakai di Ibrani, saudaraku. Eliezer. Ketika Musa menamai 2 anaknya, salah satu dinamai Eliezer. Dan artinya diambil dari ketika Musa memberi nama anaknya itu. Keluaran 18 ayat yang keempat. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Ke Elohim Abba, Bapa, ya. Dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Kenapa sampai Musa mengambil nama Eliezer ini sebagai nama anaknya? Pasti ada background ceritanya. Background ceritanya adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang kedua. Eliezer itu sebetulnya bukan orang Ibrani, tetapi orang Damsyik. Tetapi karena berkat hidupnya ini, Eliezer itu sampai Musa aja ngasih nama anaknya Eliezer. Kita akan lihat kenapa. Karena Eliezer adalah orang yang setia. Ya, bukan sepia ya. Sekali lagi Eliezer adalah orang yang setia. Kejadian 15 ayat yang kedua, ketika itu Allah berbicara kepada Abraham tentang berkat, dan Abraham berkata begini, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Bapak Ibu Saudara, waktu itu Abraham belum punya anak, dan dia berpikir bahwa nanti yang terima warisnya yaitu Eliezer orang Damsyik. Apa kata Tuhan? Ayat yang ketiga dan keempat. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kira-kira kalau ditolak Tuhan, saudara jengkel tidak? Wah, saudaraku, kalau bukan tipe orang yang setia, sudah nyari alasan untuk tidak setia kepada majikannya, tidak setia kepada Tuhan. Kalau orang itu enggak setia, 1001 alasan. Tapi kalau orang setia, apapun, bagaimanapun, tetap setia. Pasal 24, melompat di pasal 24 ayat 1 dan 2. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal.
Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa, menjadi pemimpin atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku untuk janji. Kesetiaan itu mengubah Eliezer yang harusnya tidak terima berkat, namun terima berkat lewat Abraham. Saudara, bayangin Eliezer yang ditolak mentah-mentah sama Tuhan. Terus saya ingat perempuan Sirofenesia itu, ketika anaknya sakit, terus Tuhan ngomong tidak baik memberikan roti yang dimakan anak-anak kepada guguk. Oh saudara, bisa jengkel enggak? Wah, coba ini saudara bisa langsung keluar tanduk dan taringnya. Tapi kesetiaan itu mengubah pandangan Tuhan terhadap kita. Kesetiaan itu mengubah, harusnya enggak dapat berkat, jadi dapat berkat. Yang kedua, tanggung jawab membuat Eliezer itu istimewa. Saudaraku, setia ternyata perlu pembuktian. Setia perlu kesungguhan. Setia perlu ujian, dan ujiannya adalah tanggung jawab. Kejadian 24 ayat 3 dan 4. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Tanggung jawab Eliezer adalah mencarikan istri buat anak dari tuannya, yaitu Ishak. Di zaman dulu enggak bisa cari dewek, Bapak Ibu Saudara ya, masih dijodohkan. Ya. Kok zaman sekarang dijodohkan berkata zaman Siti Nurbaya kek gitu ya. Tapi kok zaman dulu memang modelnya masih seperti ini. Ya. Dengan tanggung jawab itu, kira-kira gampang atau tidak? Tidak gampang, saudaraku. Karena Eliezer disuruh pergi ke negerinya asal Abraham. Eliezer enggak bawa peta, kok zaman sekarang ada Google Map. Zaman dulu enggak ada. Suruh berangkat gitu aja, saudaraku. Dan Eliezer ini mengubah tantangan itu jadi berkat double buat dia. Ya. Dalam ayat yang ke-5 dan 6, pasal yang ke-24, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Saudara, Eliezer ini ternyata bukan orang yang bodoh, dia orang yang pintar. Kenapa orang yang pintar? Selalu tahu tanggung jawabnya, tugasnya dengan jelas. Kalau enggak tahu pun tanya, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Baru diomongin, coba kamu pergi ke sana ya, langsung pergi, disuruh apa enggak tahu, kan repot Bapak Ibu Saudara. Eliezer ini termasuk orang yang berhikmat. Dan dia dengan tanggung jawab. Meskipun suruh pergi, ya sudah berangkat pergi. Mau jadi seperti apa sebetulnya, ada pertanyaan besar bisa atau tidak. Tapi belajarlah setia dalam perkara kecil. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali dengan anak-anak ini saudaraku ya. Sudah berapa minggu ini ada asyar, mereka kalau latihan itu di siang hari, yang sekarang buminya katanya sedang tidak baik-baik ya. Karena buminya tidak mau minum paracetamol, jadi buminya sedang panas. Ya. Jadi di mana-mana orang ngeluh panas ya. Jess, di Dieng pun panas ya, Jess. Iya. Di Dieng pun katanya panas ya. Dingin mungkin kalau malam. Bapak Ibu Saudara, mereka latihan loh. Saya sampai wah,
Saya senang lihat mereka semangat, meskipun kalau pulang kaosnya itu basah semua, saudaraku. Ya. Mereka tadi juga kelihatan sekalian, saudaraku, gerakannya enggak males-males, sungguh-sungguh. Ada yang tadi sudah pagi udah pelayanan. Biasa kalau hari Minggu bangunnya agak siang, mereka harus bangun pagi dan mereka semangat. Sampai tadi di jeda antara jam ibadah pagi dan ibadah siang, tiduran sebentar, saudaraku. Enggak apa-apa. Nah, karena setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Matius 21 ayat 30-31. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Ada dua orang, yang satu sulung, yang dua adalah bungsu. Yang sulung, ya, tapi tetap enggak ngelakuin. Yang kedua, tidak, tapi akhirnya ngelakuin. Tuhan ngomong, mana yang lebih baik? Mungkin kita dulu berkata, enggak, jangan Tuhan, jangan aku. Tuhan percayakan engkau, mungkin dalam perkara kecil, ini sebentar lagi Natal. Ada hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau dipercayakan untuk hal-hal yang kecil. Setialah dalam hal-hal yang kecil itu. Dan Tuhan akan percayakan kepadamu hal-hal yang besar. Nah, jangan malah, kan ada zaman Natal malah sodok-sodokan. Kalau di tempat kita tidak ada panitia Natal, karena semua dari kita adalah panitia. Jadi tidak ada yang disalahkan. Kenapa saya tidak suka ada panitia Natal? Coba, panitia Natal khusus perlengkapan. Listrik ada masalah, yang diseneni siapa? Perlengkapannya. Jadi kalau semua panitia, seneni awakmu dewe. Wih, aku itu kan gitu ya. Jangan nyalahin orang. Karena saya pikir, wah tidak elok. Zaman sekarang malah, oh itu harusnya itu. Yuk kita pikul tanggung jawab kita masing-masing. Apa yang kita bisa lakukan. Tidak perlu disuruh. Ya, saya bersyukur dari tahun ke tahun, yang bagian perlengkapan tidak pernah kekurangan. Satu hari, bahkan satu hari sebelumnya, itu sudah noto kursi, ngepel, kadang-kadang ngelapi kursi, kadang-kadang yang tahun lalu Pak Morang, ya, terus masang lampu dan lain sebagainya, tanpa harus pakai embel-embel panitia. Wah, saya senang dengan itu. Terus semangat ya, terus lakukan tugasmu. Apa yang saudara bisa kerjakan. Karena Tuhan akan memberkati engkau dengan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, kenapa Eliezer istimewa? Karena dia dapat warisan dari Abraham, bukan warisan duniawi, tetapi warisan surgawi. Di dalam Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Lalu berkatalah Eliezer, Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Masih belum berani berkata, Tuhan, engkau Allahku. Masih enggak berani, saudaraku. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis yang kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu akan kuberi minum juga. Dialah kiranya engkau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Bapak Ibu Saudara, warisan iman jauh lebih berharga daripada warisan duniawi. Abraham mungkin tidak kasih warisan duniawi kepada Eliezer, karena dia bukan anak Abraham. Tapi lewat kehidupan Abraham, Eliezer belajar percaya ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Itu sebabnya dia berdoa, dia datang kepada Tuhan dalam doa.
dan ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, keren Bapak Ibu Saudara. Sebelum Eliezer selesai berdoa, sebelum Eliezer rampung ngomong sama Tuhan, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya. Dan dapat. Bapak Ibu Saudara, ini yang hebat dari Eliezer, itu sebabnya Musa mengambil nama anaknya Eliezer. Karena dia pingin anaknya tidak hanya menerima berkat secara jasmania, tetapi menerima berkat secara rohania, yaitu pengenalan akan Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkau lagi berdoa, belum selesai doamu, belum rampung amin, Tuhan sudah jawab. Itu karena kedekatan dengan Tuhan. Ayat 26, 27, lalu berlututlah orang itu, sujud menyembah Tuhan. Ini sebetulnya hanya berlaku untuk orang-orang Ibrani. Namun sekarang juga berlaku buat saudara-saudara dan saya. Ketika engkau berdoa, Tuhan kabulkan doamu. Bahkan sebelum doamu selesai, maka engkau akan berlutut dan menyembah Tuhan. Ya. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat rohani itu. Terimalah warisan rohani itu. Pengenalan akan Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkau sedang ada dalam permasalahan. Engkau dalam pergumulan. Engkau berdoa. Engkau dalam kebingunganmu, engkau berdoa. Maka ketika engkau dekat dengan Tuhan, sebelum doamu selesai, sebelum engkau rampung doamu, Tuhan sudah menjawab doamu. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, Eliezer adalah orang yang tanpa semarak apapun. Karena dia bukan orang kaya, dia bukan keturunan bangsawan, dia hanyalah orang biasa, bahkan waktu itu dia adalah seorang budak aja. Namun budak ini menunjukkan sifat setia. Setia itu tidak komplain terhadap apapun. Ketika dikasih tanggung jawab, dia bertanggung jawab penuh. Dan dia belajar mengenal Allah. Dan pengenalan akan Allah ini yang membuat derajatnya diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bukan apa-apa.
Kita bukan siapa-siapa. Namun kalau engkau boleh ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang angkat derajatmu. Amin. Mari terus kenal akan Tuhan. Mengenal akan Tuhan adalah suaramu didengar oleh Tuhan. Meskipun dengan bisikan yang lembut. Mungkin dengan hanya tetesan air mata. Mungkin dengan kata-kata yang terbatas. Tapi kata-katamu itu didengar oleh Tuhan. Bahkan sebelum selesai engkau berbicara. Sebelum selesai engkau berkata-kata. Sebelum selesai engkau berdoa. Tuhan sudah jawab doamu itu. Mari kita sama bangkit berdiri. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hanya saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan perlahan-lahan kita nyanyikan Aku Ada Saat Ini. Nanti Ibu Muji akan maju ke depan berdoa. Oh, aku ada saat ini. Amin. Amin. Semuanya Amin. kasih. Amin. Biar anugerah-Mu lebih lagi melanda setiap kami, Tuhan. Biar kami makin lama makin melekat kepada-Mu. Belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua yang karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan buat kasih setia-Mu,
Terima kasih buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Keberadaan kami saat ini hanya oleh karena kemurahan-Mu belaka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami merasakan hari-hari kami indah bersama Engkau Tuhan. Meskipun banyak kesulitan yang harus kami hadapi, tetapi bersama Engkau ada kekuatan yang baru. Ada perlindungan-Mu yang nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, semua sanggup kami hadapi karena Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang akan senantiasa memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, ketika kami berdoa, apa yang kami doakan Engkau telah menjawabnya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami berharap kepadamu Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan bagi kami, Allah yang dapat kami andalkan, karena kami tahu Engkau hebat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan senantiasa melingkupi kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menderita sakit penyakit Tuhan. Mari Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku sanggup Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit saat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya, dan Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan dalam perekonomian dan pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan dalam keluarga atau apapun Tuhan, kami tidak tahu, tetapi Engkau Allah yang mengetahui satu dengan yang lain Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah jalan keluar bagi setiap masalah kami Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan banyak terobosan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita tengadahkan tangan kita, saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Menyatakan kebaikan-Mu, meski di dalam gelap, Kau sanggup berganti. Meskipun musim yang kering, Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.